kabar? Senang sekali rasanya saya Tantri Murdopo bisa menemani Anda hari ini. Kita akan memberikan solusi cara tepat hidup sehat. Gohealthy telah hadir lebih dari 1.500 episode, jadi sudah banyak masyarakat Indonesia yang terbantu dan teredukasi dengan tayangan ini. Jadi kami ingin meningkatkan kebersamaan dengan menghadirkan grup Telegram Gohealthy Community supaya Anda bisa terus mendapatkan informasi kesehatan dan berbagai tips kesehatan juga pastinya. Jadi ayo sekarang gabung di Gohealthy Community dengan scan QR Code di bawah ini. Gimana? Sekarang udah gabung ya? Saya akan bersama dengan para praktisi kesehatan, sudah bersama dengan Mas Boy di sini dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Halo Tantri, baik. Harus gerak ya? Harus sehat semua kita ya. Iya. Dan narasumber kita hari ini ada Bu Ristati Umar. Apa kabar Bu? Aku mau mendekat di sini Bu. Di sosial media katanya sekarang betul-betul punya konten-konten yang banyak sekali menarik Gen Z. Jadi banyak yang bilang uwo gitu, makanya sekarang namanya uwo si kumbang, panggilannya uwo, betul ya? Kumbang, Jadi kontennya apa aja isinya Bu? Ya masakan, tentang masakan. Hobinya memang masak? Masak. Katanya punya restoran memang ya? Dulu sarapan pagi gitu. Apa aja menunya tuh Bu? Ketupat sayur, nasi uduk, kelio jengkol, rendang, tunjang, enak-enak ya. Usus itu yang diisi telur itu tuh. Waduh. Kita akan kenalan lebih jauh lagi bersama dengan uwo si kumbang ini dari video berikut ini. Ristati Umar, wanita yang akrab dipanggil Uwo ini, mengaku sangat kaget karena kondisi kesehatannya tiba-tiba jatuh begitu saja. Uwo merasakan pusing yang begitu hebat, hingga ia merasa mual dan muntah. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, Uwo pergi ke klinik untuk melakukan cek darah. Dan betapa terkejutnya ia sudah melewati batas normal. Tahun kemarin itu tiba-tiba vertigo, pusing, mual, terus dibawa ke klinik, ternyata semuanya tinggi. Tekanan darah sistolik Uwo mencapai angka 200, gula darahnya sudah menyentuh angka 300. Kolesterolnya pun sebesar 280, asam uratnya juga sudah melebihi batas normal. Uwo sampai harus dirawat selama 1 minggu di rumah sakit. Berbagai obat pun diresepkan oleh dokter agar ia bisa cepat pulih. Uwo sadar, dulu pola hidupnya memang kurang sehat. Ia pun berharap kesehatannya bisa segera membaik. Ia tidak mau sampai mengalami komplikasi penyakit yang jauh lebih berat. Kita lempar pertanyaan dulu ya ke pemirsa ya. Darah kental bisa menyebabkan vertigo. Ini benar atau salah? Nah, Uwo mewakili pemirsa. Kira-kira menurut Uwo ini benar atau salah? Kalau darah kental bisa menyebabkan vertigo? Benar. Benar? Kita tanya yuk praktisi kesehatan yuk. Kira-kira benar atau salah sih? Ya, ini sebenarnya pernyataan yang benar. Jadi sebenarnya kenapa Uwo menjawab benar? Karena Uwo sudah mengalami sendiri ya. Di mana Uwo vertigo itu terjadi begitu diperiksa tekanan darahnya tinggi. Gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, dan ini akan menyebabkan atau ini membuat darahnya menjadi kental. Jadi sebenarnya vertigo itu banyak penyebabnya pemirsa ya. Jadi bisa karena adanya perubahan posisi atau kita sebut sebagai BPPV ya, benign paroxysmal positional vertigo, bisa juga karena ada peradangan daerah vestibuler, bisa juga karena adanya suatu penyakit Meniere's disease, bisa karena adanya migrain. Nah, tapi kekentalan darah ini juga merupakan salah satu faktor untuk menyebabkan terjadinya vertigo. Kenapa? Pertama adalah kalau darah yang kental, aliran darah akan menjadi tidak lancar, akan menjadi lambat. Nah, fungsi organ keseimbangan yang mengatur di sekitar telinga kita ini tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik. Maka itu akan terjadi keluhan vertigo. Kemudian dengan tekanan darah tinggi, hipertensi, ini juga akan menyebabkan gangguan irama atau keseimbangan pada sirkulasi darah yang menyebabkan tadi organ keseimbangan itu tidak mendapatkan nutrisi oksigen yang baik, sehingga dia akan terjadi gangguan di sana. Ya, kemudian sirkulasi darah dan semuanya ini juga akan terganggu oleh karena darah yang kental. Jadi sekali lagi pemirsa, kalau Anda mengalami vertigo, mesti dicek keseluruhannya. Penyebabnya apa? Apakah hanya murni di area telinga saja atau ada faktor lain?
Karena kalau kita bicara masalah darah kental, kita bicara masalah jantung, pembuluh darah dan segala macam, ini semuanya nanti akan berkaitan dengan penyakit-penyakit lain yang tadi ditakutkan oleh Ibu bisa terjadinya stroke. Iya, terlebih lagi kita sama-sama lihat ya di sini saya memiliki ilustrasi nih aliran darah yang ada di organ otak maupun kepala kita. Tuh bayangin tuh pemirsa, ilustrasi aja udah menunjukkan banyak sekali pembuluh darah kecil dan masih banyak juga pembuluh darah yang sebenarnya tidak terlihat secara kasat mata karena begitu kecil. Bayangin pembuluh darah di tubuh kita ini bercabang-cabang pemirsa, layaknya akar pohon dari pembuluh darah besar menuju kecil dan sampai ke pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler nih lubangnya kecil sekali, sebesar hanya 5 mikrometer. Ibarat satu helai rambut dibagi jadi 3. Nah, kalau misalkan Anda mengalami darah kental ya, darahnya cenderung bergerombol, nantinya dia bisa menyumbat. Kalau misalkan nyumbatnya di bagian pusat keseimbangan yang ada di otak, bisa terjadi stroke dengan gejala seperti vertigo. Lalu kalau nyumbatnya di bagian telinga dalam, bisa timbullah gejala-gejala seperti vertigo perifer yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kesimpulannya ya pemirsa dan juga Uwo nih, kalau pertanyaannya adalah darah kental bisa menyebabkan vertigo, benar. Jadi Uwo benar. Karena Uwo udah pernah ngalamin namanya vertigo itu nggak enak. Rasanya kayak apa Uwo? Kayak kebolak-balik ya. Terbalik. Nah, dunia udah kayak kebolak-balik. Tapi itu salah satu dari salah yang lainnya, ya, gitu kan ya. sekali. Jadi kita mau belajar dari Uwo hari ini, gitu kan. Keluhan 1 bulan terakhir apa Uwo sekarang? Kemarin tuh karena udah dirubah pola ini, tadinya berasa nih di sini udah belakang gitu, sekarang udah enggak gitu. Jadi ada rasa nggak enak di belakang berat atau gitu, berat, berat. pegel gitu kira-kira? Iya. Oke, sebentar. Ini kalau dibilang bahwa ada perubahan, apakah betul? Karena tadi tim kita, tim Go Healthy sempat tes kadar gula, tensi, dan juga asam urat. Nah, kita lihat yuk sama-sama. Nanti biar praktisi kesehatan yang menilai ini. Oke, tadi sebelum melakukan pengambilan gambar sempat dicek ternyata tensinya masih tinggi ya Bu ya. Ada di angka 145/90. Jadi tekanan darah yang normal itu ada di angka 120/80. Nah, kalau misalnya tensi yang atas mencapai atau melebihi 140, maka sudah dikatakan hipertensi. Dan atau tekanan darah yang di bawah mencapai atau melebihi 90. Nah, ini sudah dikatakan hipertensi. Nah, terlebih lagi ini gula darahnya 190. Memang sudah menurun ketimbang tadi ya, kita sama-sama lihat 300. Tetapi perlu diingat bahwa kalau misalnya kita mengejar yang optimal itu harusnya di bawah 140 untuk gula darah sewaktu. Nah, ini masih dalam keadaan kuning nih. Ya Bu Uwo ya, dalam arti harus waspada dan upaya pengendaliannya harus lebih optimal lagi. Ditambah lagi nih asam uratnya ada di ambang batas. Jadi kalau lebih 0,1 saja udah masuk ke dalam angka asam urat yang tinggi. Jadi kalau pada wanita ini maksimalnya ada di angka 6, kalau pada pria maksimalnya dari angka 7. Nah Bu Uwo ini pas banget. Pas di angka 6. Jadi dalam arti harus melakukan upaya tambahan agar tensinya, gula darahnya, dan asam uratnya harus bisa lebih dikendalikan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Oke, ini kira-kira sekarang apa yang sudah diupayakan lebih optimal? Kita cek nih kan kita checklist ya. Checklist Olahraga teratur udah belum? Belum. Oke. Mengubah pola hidup sehat, makan makanannya udah diubah belum? Udah ini kayak makan yang berlemak udah dikurangin gitu. Oh, dikurangi aja, tapi belum dirubah total. belum dirubah total. Dalam proses tahap ya. Dalam proses tahap. Oke. Terus udah kayak gitu, kira-kira tidurnya gimana? Masih susah tidur gitu, masih susah Tidur. Kenapa tuh susah tidur? Emang gelisah gak bisa tidur? Nggak gelisah sih, ya mau tidur cepat gitu, pengen gitu tidur cepat tapi nggak bisa. Gitu. Oke. Minum manisnya mah, masih. Udah enggak sih. Mau. Kalau dulu mah ya teh manis sih, teh Selalu? es, ya. Sebanyak apa, Selalu. Kadang pokoknya tiap makan harus teh manis. Harus teh manis, gitu. ditemani teh manis. Obat-obatan? Karena kan ini tinggi semua ya. Betul, Biasanya kan betul. disertai dengan obat-obatan. Masih. Minum dengan rutin kan? Ini berarti kita harus tanya lagi nih, mau solusinya nggak Uwo? Itu yang paling penting. Mau dong. Mau dong. Jadi ini mau harus betul-betul merubah pola hidup. Ya, jadi tadi yang ditanyakan Mbak Tantri mulai dari makannya, minumnya, olahraganya, tidurnya, faktor stresnya, mengikuti saran dokter harus diikuti terus. Nah, ini bisa juga dibantu lagi dengan penggunaan teknologi laser. Ya, kenapa? Karena kalau kita bicara tadi ya, kalau saya coba menganalisa dari semua yang dialami Mak Uwo, yang kita perlu kendalikan yang utama adalah gula darahnya. Itu penting sekali karena gula darah atau diabetes itu merupakan ibu dari segala macam penyakit.
Ya, dan kalau gula darahnya terkendali, ini kita harapkan penyakit-penyakit lain komplikasinya bisa Allah hindari. Termasuk tadi keluhan vertigonya bisa dihindari untuk terjadi atau berulang, dan juga serangan stroke yang ditakutkan oleh Allah. Nah, ini kita lihat ya gambaran darah yang normal dan darah yang tidak normal. Ya, kita lihat nih bagian sel-sel darah merahnya, lihat kalau yang normal dia kan bisa bergerak dengan bebas. Dia tidak saling berdekatan, tidak saling melengket, sehingga dia bisa mengalir dengan lancar. Dia bisa menyampaikan nutrisi oksigen untuk semua sel-sel di tubuh kita. Tapi kalau darah yang tidak normal, maka dia akan menjadi lambat. Ya, kemudian lambat, tidak bisa mencapai area-area yang harus disasar, kemudian juga dia akan menjadi penggumpalan, akan menjadi mengendap, kemudian akan menjadi penyumbatan, penyempitan pada pembuluh darah. Nah, ini kita lihat ya trombus. Jadi darah yang mengental tadi, dia kemudian akan membentuk satu gumpalan di trombus, dan ini kalau tadi terjadi di pembuluh darah, ya, ini akan mengganggu aliran darah, akan juga menyumbat pembuluh darah di sana, dan organ-organ di sekitar akan terjadi kerusakan kalau dia tidak mendapatkan nutrisi oksigen yang cukup. Nah, teknologi laser dengan 3 sinar warna terapinya, dia akan menguraikan ya pengumpulan-pengumpulan ini ya diuraikan, kemudian dia akan mencegah untuk terjadi pengumpulan kembali. Itu, dan dia akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Dan harapannya dengan begitu maka sel-sel di tubuh kita mendapatkan nutrisi oksigen yang baik, dan dia bisa berfungsi dengan baik, dan yang penting bisa mencegah terjadinya komplikasi. Nah, teknologi laser yang digunakan pada area pergelangan tangan nantinya dapat menyinari pembuluh darah dan juga titik-titik akupuntur. Jadi perangkat lasernya akan mengeluarkan sinar laser dengan panjang gelombang dan intensitas yang memang akan mencapai pembuluh darah dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita, pemirsa. Kita sama-sama lihat ya nantinya sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Ini akan menembus lapisan kulit terluar, epidermis, dermis, hipodermis, dan mencapai pembuluh darah. Nah, apa yang dikerjakan? Laser ini akan mengoptimalkan pembuluh darah dalam menghasilkan zat yang kita sebut dengan NO atau nitric oxide. Nah, zat nitric oxide ini memiliki peranan penting sekali dalam kualitas darah dan pembuluh darah kita. Tentunya ketika pembuluh darah terbuka, maka tekanan darah kita menjadi lebih terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua, dia membantu menguraikan gumpalan darah seperti trombus yang sudah dijelaskan oleh Mas Boy Abidin tadi, lalu mencegah penempelan sel-sel keping darah sehingga kita bisa membantu menurunkan pengentalan darah. Karena kita tahu bahwa kualitas darah dan pembuluh darah itu sangat berperan dalam kualitas kesehatan tubuh kita. Nah, terlebih lagi ini juga ada titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita, itu ada PC6, PC7, HT4 sampai HT7 maupun LU7, 8 dan 9. Nah, nantinya teknologi laser ini akan menyinari titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda, dan juga dia membuka titik akupuntur tersebut sehingga manfaatnya apa nih? Pertama, pompa jantung menjadi lebih efisien, tensinya menjadi jauh lebih terkendali lagi, irama jantung menjadi lebih teratur, dan tentunya kesehatan paru-paru kita bisa terjaga dengan baik. Jadi dari sisi darah dan pembuluh darahnya kita optimalkan, dari sisi jantung dan parunya juga kita optimalkan. Jadi saya rasa ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk Ibu Uwo dan juga pemirsa di rumah yang ingin hidupnya lebih sehat. Yuk kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser dari sekarang. Jadi yuk kita take action, gunakan Dr. Laser atau Aku Laser dari Gogomol, sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi 14 titik laser terapi terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan juga 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titik tersebut telah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah Anda. Jadi penggunaan rutin dari Dr. Laser ini bisa membantu mengendalikan diabetes, ya Mbak Uwo ya, hipertensi, kolesterol tinggi, yang harapannya ini bisa mencegah komplikasi seperti serangan jantung. Nih stroke nih yang paling takutin sama Uwo ya, gagal ginjal dan juga lain-lainnya. Makanya segera dapatkan Aku Laser atau Dr. Laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail cara mendapatkannya. Jadi pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Jadi ingat ya, teknologi laser, ingat Dr. Laser atau Aku Laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan masih bersama dengan Ibu Ristanti Umar atau si Kumbang. Jadi usia 56 tahun, ada diabetes, ini udah setahun yang lalu ya, diabetes, kemudian ada darah tinggi, dan ada asam urat.
Tapi kita mau belajar di sini. Kira-kira setahun yang lalu bisa sampai vertigo muter-muter dunia kayak kebalik itu, apa sih yang menyebabkan itu terjadi, Wo? Dan angkanya bisa sampai tinggi 300 untuk gula darahnya. Terus tingginya berapa, tekanan darah tingginya berapa tuh? 200. Nah, itu sampai segitu tingginya itu makanan seperti apa sih, Wo, yang sering dikonsumsi? Sukanya itu makan Lemak-lemak misalnya. lemak tunjang gitu Oh, kan. Jeroan ya Aku berarti suka- ya? Aku Jeroan. suka masak tunjang kan, ketupat Karena sayur suka tunjang. masak, jadi suka dimakan sendiri. Kan kalau dagang itu kan bangunnya jam 3. Sedangkan Harus siapin. tidurnya dari sore itu nggak bisa tidur. Paling 2 jam gitu, tidur jam 11, ntar jam 3 udah bangun. Iya, gitu. iya, Berarti iya. tidurnya dikit banget ya, cuma 4 banget. jam aja ya. Berarti sekarang yang paling mengganggu apa? Rasanya lemes, pusing? Kalau dibilang pusing sih nggak juga sih ya, cuma kurang tidur aja gitu, nggak bisa tidur gitu. Sering kurang tidur. Nggak bisa Masih sering tidur. kurang tidur. Tadi yang diceritakan Pak Wo dengan gaya hidup, dengan pola hidup yang memang ya kita anggap masih belum sehat lah ya, di mana pola tidurnya, pola makannya, olahraganya semuanya ini berisiko untuk terjadi masalah pada kesehatan kita. Nah, yang kita lebih lihat fokus lagi adalah bagaimana dengan kualitas pembuluh darahnya dengan orang yang pola hidupnya tidak sehat. Jadi Anda yang pemirsa yang pola hidupnya belum sehat, ayo Anda harus betul-betul memperhatikan karena tubuh kita akan memberikan respon yang memang tidak baik kalau pola hidup kita tidak sehat, Iya, ya. iya. Nah, terutama pada pembuluh darah, ya. Jadi kalau kita lihat ini gambaran penampang pembuluh darah kita lihat ini ya lumennya bersih. Ya, tidak ada masalah di situ. Tapi kalau kemudian terjadi proses peradangan, ditambah dengan kadar gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi, ya pola hidup yang tidak sehat, semuanya akan menyebabkan ada perlambatan pada aliran darah di sana. Nah, perlambatan ini kemudian nanti akan membuat merusak endotel atau lapisan dari pembuluh darah tadi, dan kemudian terjadi pengendapan lemak di sana, yang kita sebut dengan aterosklerosis. Prosesnya bertahap, terjadi dalam proses waktu yang cukup lama. Ya, dan ini akan terus terjadi, kemudian lama-lama akan membuat lubang atau lumen pembuluh darah ini akan menjadi makin sempit. Ya, kita lihat yang di ujung sini, di mana dia sudah sangat sempit, sehingga kalau kita lihat aliran darah tadi normal, kemudian karena dia sempit, maka dia akan tidak bisa mengalir dengan lancar. Dampaknya apa? Kalau kita bicara kembali ke jantung, maka jantung tidak bisa mendapat suplai oksigen, nutrisi yang baik, kemudian terjadi serangan jantung. Itu hati-hati. Kalau terjadi di otak, pecah pembuluh darah. Bisa juga terjadi penyumbatan pembuluh darah di sana, akan terjadi stroke. Kalau terjadi di ginjal, jadi kerusakan pada ginjal. Jadi ini hanya 3 organ yang kita sebut, tapi organ lain pun juga sangat memerlukan kualitas pembuluh darah yang baik. Jadi sekali lagi pemirsa, Anda harus jaga pola hidup Anda, kemudian harus jaga kualitas pembuluh darahnya, salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Nanti kita jelasin lebih jauh lagi ya Mas Bodo juga Mbak Preti, tapi kita akan masuk ke segmen Tahukah Anda? Ini juga penting nih. Gejala vertigo dapat dikenali dari gerakan mata. Maksudnya gimana nih? Mata genit gini-gini gitu. Mata sipit gini-gini. Gak ngerti aku, Mas Boy sama Mbak Preti. Oke, jadi memang betul ya bahwa gejala vertigo ini dapat dikenali lewat gerakan mata, sebuah tanda yang kita sebut dengan nistagmus. Nistagmus adalah gerakan mata secara cepat yang tidak terkendali seperti gambaran berikut. Pertama perlu kita pahami bahwa vertigo sendiri merupakan gejala sensasi pusing berputar yang bisa disebabkan karena adanya gangguan pada telinga dalam, kita sebut dengan vertigo perifer, atau bisa disebabkan karena adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang kita sebut dengan vertigo sentral. Nah, nistagmus ini merupakan kunci yang penting oleh petugas medis dalam evaluasi gejala vertigo yang Anda alami. Apabila nistagmusnya terjadi secara horizontal maupun rotasional, maka kemungkinan besar vertigo yang Anda alami itu bisa disebabkan karena gangguan telinga dalam. Tetapi kalau misalnya nistagmusnya ini terjadi secara vertikal, atas bawah nih ya, gerakannya atas bawah, kemungkinan besar vertigo yang Anda alami bisa saja disebabkan karena adanya gangguan pada otak, misalkan stroke. Jadi oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami gejala vertigo maupun nistagmus ya, terlihat nih oleh orang sekitar, lebih baik dilakukan pemeriksaan ke petugas medis atau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan evaluasi dan penanganan yang tepat. Karena perlu dipahami bahwa vertigo ini bisa menjadi salah satu gejala dari stroke. Dan termasuk salah satunya adalah menggunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup kita untuk bisa membantu. Itu yang paling penting juga ya, karena kadang-kadang tuh ada yang belum sempurna juga gitu loh Mas Boy dan juga Mbak Preti ya. Ya, orang-orang masuk di usia menopause itu keluhannya banyak sekali. Ya, jadi Anda pemirsa yang sudah pramenopause maupun sudah masuk di usia menopause, biasanya
biasanya yang sering keluhannya adalah salah satunya adalah gangguan insomnia, susah tidur ya. Kemudian banyak lagi hot flush ya, semburan panas, kemudian mood yang naik turun yang tidak nyaman. Nah, ini semuanya perlu dijaga supaya kualitas hidup Anda yang sudah masuk di usia menopause, pramenopause ini tetap baik, tetap produktif ya, dengan pola hidup sehat dan kemudian dilengkapi dengan teknologi laser dengan 3 sinar warna terapinya dengan panjang gelombang yang desain khusus. Ini akan membuat tadi kualitas hidup wanita-wanita yang sudah masuk menopause ini akan menjadi lebih baik lagi. Dan yang menariknya adalah bisa tercegah tadi ya, penyakit-penyakit jantung, kolesterol, hipertensi dan segala macamnya juga bisa mencegah terjadinya komplikasi dari semua penyakit tersebut ya. Jadi buat Anda yang punya orang tua atau Anda sendiri yang sedang mengalami masa-masa menopause, ayo terapkan pola hidup sehat kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Nah, seperti kepada Bu Uwo nih, sekarang kan masih gula darahnya masih waspada ya, belum terkendali banget, kolesterolnya juga masih tinggi. Nah, otomatis kita harus optimalkan kembali pembakaran di dalam tubuh kita. Nah, teknologi laser ini akan mengoptimalkan kerja mitokondria atau dapur energi yang ada di dalam tubuh Anda sehingga dapat mengubah gula darah dan juga lemak darah menjadi energi yaitu ATP. Nah, ATP sendiri merupakan sumber energi nih untuk tubuh kita dan juga berperan penting dalam regenerasi sel tubuh kita. Sehingga ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, Anda akan merasakan tubuh yang lebih segar, lebih semangat, bisa lebih energik, tetapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterolnya bisa lebih terkendali. Ingat ya pemirsa di rumah, menopause ini pasti proses alami yang dialami oleh setiap wanita. Oleh sebab itu, teknologi laser menjadi bagian dari gaya hidup sehat kita, sudah menjadi kebutuhan untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita dari sekarang. Teknologi laser ini terus dikembangkan ya, jadi ada inovasinya di mana dia akan ada extensionnya yang masuk ke area rongga hidung. Kenapa sih rongga hidung disasar ya? Jadi pada saat bersamaan kita gunakan di belakang tangan, kemudian juga kita akan memberikan sinar terapi tadi pada area rongga hidung. Karena di hidung ini kan memang banyak sekali pembuluh darahnya ya, jadi ada pembuluh darah halus yang di sana yang kemudian ini dia punya sambungan atau punya kolaterasi ke daerah pembuluh darah yang ada di kepala kita. Ya, dan sinar laser itu akan membuat tadi sirkulasi darah dan kualitas darah menjadi lebih baik, maka dia akan bisa banyak mengatasi masalah yang ada terjadi di sentral di kepala kita. Ya, jadi Anda yang sering mengalami masalah vertigo seperti Mawo ya, dengan sirkulasi darah yang baik, maka harapannya area vestibular kita atau keseimbangan kita mendapatkan suplai darah dan oksigen yang cukup sehingga dia bisa berfungsi dengan baik. Kemudian orang yang memulai risiko untuk stroke. Ya, tadi kemarin Mawo takut dengan stroke. Nah, dengan kualitas darah yang baik, dengan bantuan teknologi laser termasuk yang dimasukkan dalam rongga hidung, ini akan membuat memperkecil risiko untuk terjadinya masalah pada pembuluh darah dan darah di daerah kepala kita. Kemudian banyak lagi ya yang memang gangguan konsentrasi, sudah mulai sering lupa, demensia, kemudian ada yang masalah dengan sinusitis ya, kemudian ada masalah dengan penglihatan segala macam. Ini bisa dibantu dengan teknologi laser yang digunakan adalah rongga hidung. Ya, jadi Anda pemirsa manfaatkan teknologi ya untuk kesehatan darah dan pembuluh darah kita dengan teknologi intranasal dan juga teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan. Oke, tadi kita sudah dengarkan penjelasan ya, Uwo dan juga pemirsa dari para praktisi kesehatan. Sekarang saatnya kita juga melihat nih sama-sama nih pemirsa dan juga Uwo, cerita-cerita dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser dan merasakan betul-betul bagaimana manfaatnya di kehidupan mereka saat ini. Saya pernah menderita kolesterol di angka 280, kemudian insomnia dan sakit kepala, jadi pusing, sering pusing. Sekarang kolesterol saya terkontrol di angka 150, kemudian keluhan sakit kepala saya hilang, pola tidur saya sudah cukup baik sekarang. Terima kasih banyak ya Uwo sudah mau berbagi bersama kita di sini, sehat terus. Para praktisi kesehatan terima kasih Mas Boy dan juga Mama Preti, dan yang pasti juga pemirsa Anda semua terima kasih banyak sudah mau belajar bersama kita di sini. Nanti kita akan berdiskusi lagi, belajar bersama lagi. Tapi yang pasti gunakan Dr. Laser atau juga Aku Laser dari Gogomol, sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari Dr. Laser ataupun juga Aku Laser sehari 2 kali dengan durasi 15-60 menit bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, dan harapannya ini bisa mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga berbagai gejala lainnya. Yang pasti take action sekarang, dapatkan Aku Laser ataupun juga Dr. Laser dengan menghubungi call center yang tertera di layar kaca Anda, dan nanti tim call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara mendapatkannya. Dapatkan promo-promo dan juga yang pasti program-program cicilan 0% dan semuanya ini untuk memudahkan Anda mendapatkan segera Dr. Laser atau Aku Laser. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas,
bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Jadi ingat, teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau aku laser dari Gogomall. Ayo, ini untuk kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, profesi apapun, kualitas darah dan pembuluh darah Anda menentukan kualitas hidup. Jadi segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.